Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Terima kasih, semoga Sukmania sehat terus, usahanya lancar, dan tambah rezekinya. Pada siang hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa sekali. Ini kan itu seorang pengajar, seorang praktisi, dan juga komisaris di BPR ya Pak. BPR Sukma kemanamu, majulah selamanya, majulah selamanya, majulah selamanya. Ya. Nanti kita biar dia berkenalan sendirilah kan gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar ya pelayanan di BPR itulah. Pelayanan di BPR itu apakah pelayanannya memuaskan atau pelayanannya bagaimana, nanti kita tanyakan dengan Pak Joni Tamarindak. Selamat datang Pak di BPR Sukma. Terima kasih. Gimana, Pak. sehat Pak? Sehat Pak Edi. Oke. Bapak perkenalkan sendiri ke Sukmania. Gimana kiprah Bapak di dunia per BPR ini, karena nanti kita ngobrol-ngobrol seputar pelayanan di BPR Pak. Iya, iya. Silakan Pak Joni. Halo Sukmania. Nama saya Joni Tamarindang. Saat ini saya sebagai komisaris utama di BPR Akasia Mas, dan saya juga sebagai trainer di Perbarindo. Ya, saat ini saya datang lagi ke tempat ini ingin berbincang-bincang juga dengan Pak Edi ya. Ya, itu. Biar Sukmania juga tahu kan gitu Pak. Ya, Masa Sukmania tahu bagaimana kelas pelayanan dari BPR itu Pak. Ya. Karena Pak Joni juga seorang trainer dari pelayanan nasabah gitu. Ya. Teruskan Pak. Ya, jadi di BPR ini pelayanannya kita sedang membuat standarisasi ya. Jadi kita akan menerapkan standar layanan perbankan, dan dalam standarisasi itu kita juga akan membuat standarisasi dari sisi penampilan kerja, dari sisi sikap, dan lain sebagainya ya. Karena pelayanan ini sangat penting. Jadi pada saat pelayanan menjadi bagus, pelayanannya menjadi oke, nasabah kan menjadi puas. Pada saat nasabah menjadi puas, tentunya nasabah itu akan loyal. Ke sini ya. Iya. Pak, itu tadi saya potong dulu sebentar ya. Iya. Yang distandarisasi itu apanya? Layanan perbankannya Pak. Jadi layanan perbankannya kan kita standarisasi. Tentunya ada aturan-aturan juga dari regulator. Berarti nanti di setiap BPR tuh pelayanannya itu sama terus kan gitu ya? Betul, betul. Jadi pelayanannya sama, bagaimana kita menyambut tamu, bagaimana kita menerima memberikan informasi kepada tamu, dan bagaimana pada saat kita menjelaskan produk-produk itu. Apalagi yang di standar tuh wajahnya. Itu saya paling seneng. Iya. Masuk udah kinyis-kinyis. Iya, sebenarnya ada tuh. Ada juga ya. Ada bagaimana cara kita make up, customer service kita ya, tentunya bukan Pak Edi. Bukan ya. Tapi customer service-nya di make up ya, supaya mereka punya standar. Tentunya dengan nggak berlebihan. Tapi sebenarnya kan standar itu semua cantik kan gitu. Betul, Tinggal betul. penampilannya kan gitu. Ya. Penampilannya kan. Ya. Nah, ini penampilannya kan bagaimana penampilan seorang customer service atau yang di depan di BPR lah kan gitu, ada teller, ada gimana kan itu, nanti distandari kayak gimana kan itu, ya. apa pakaiannya dan sebagainya yang Bapak mungkin bisa, kita sama semua dengan melayani membungkuk atau dan sebagainya. Mungkin Pak Joni bisa menjelaskan. Ya, dalam standarisasi itu kan tentunya masing-masing BPR punya standar ya. Misalnya contohnya BPR Sukma menggunakan seragam seperti ini ya. Jadi ada standar pakaiannya, dan ada standar bagaimana menggunakan sepatu, bagaimana potongan rambut. Tentunya ada semua standarisasinya. Sehingga pada saat masuk mereka akan tahu, oh ini BPR Sukma. Pada saat mereka ke cabang salah satu BPR, misalnya ada BPR yang punya standarisasi, mereka akan tahu juga bahwa oh ini BPR ini sama. Pelayanannya sama, cara menyambut tamunya sama, cara istilahnya greetingsnya menyambut itu sama semua ya. Ya, jadi ada standarisasi. Jadi pada saat menyambut tamu, misalnya contoh saja misalnya pada saat menerima telepon nih, saya kasih contoh. Pada saat menerima telepon tentunya nggak ngangkat langsung halo. Nah, itu kan nanti nasabahnya kurang oke tuh. Jadi pada saat ngangkat telepon seharusnya menyebut dulu yang mesra kan. Yang mesra. Enggak mesra-mesra amat juga. Suaranya suara mendesak kalau mesra gitu.
Jadi misalnya nih, ngangkat telepon, Iya. BPR Sukma dengan Alfi bisa dibantu. Gitu. Jadi nasabah akan merasa, oh dia benar kontaknya ke BPR Sukma dan pelayannya standar ya. Apa yang bisa dibantu itu ada keinginan membantu jadi. Ya. Nah itu kira-kira. Jadi sekarang ini kan pada saat ini kadang-kadang kalau kita telepon ke salah satu BPR lah contohnya. Customer ya, Customer service. Nah kan nggak standar nih, nggak standar dalam misalnya ke cabangnya, ke kantor pusatnya nggak standar. Wah, ini nggak kaleng-kaleng itu Sukmania bahwa ada standar, mau dibikin standarisasi bahwa pelayanan itu sama. Tapi yang terutama itu ya dengan ada standarisasi pelayanan yang minimal sama gitu Pak Joni ya. Iya, iya. Itu tidak membeda-bedakan nasabah. Iya, iya. Ada nasabah yang ya kadang nasabah di BPR itu saya lihat juga gitu Pak, karena saking megahnya kantor, Iya. ada nasabah yang ya mungkin kelas bawah lah kayak gitu, dia sambil ini Pak, copot sandalnya itu dilepas kalau mau masuk. Pada saat masuk ya Pak. Iya ada juga, Iya, iya, tapi iya, iya. pelayanan tetap sama gitu ya. Iya, jadi nasabah di BPR ini kan dari berbagai kelas ya, tapi kita nggak boleh melakukan diskriminasi. Tentunya ada standar pelayanan yang sama terhadap mereka. Pada saat mereka menanyakan sesuatu, kita harus menjelaskan dengan sepenuh hati juga. Ya, meskipun saya ngaku sebagai tukang bakso, Iya, sebagai iya. pedagang asongan, Iya. tetapi dilayaninnya sama kan? Sama ya, kita ada standarisasi pelayanan. Mereka berhak mendapatkan informasi yang sama. Informasi yang sama, apalagi Iya. udah masuk di bank, pelayanan sama, ruang apa namanya Pak? Nyaman kan? Nyaman ya, ruang Ada AC-nya gitu. ya, jadi ada kesejukan di situ, mereka merasa tidak kepanasan ya. Tidak kepanasan. Nah itu yang kita harapkan itu Pak. Karena apa? Kalau kita dengan pelayanan yang ramah, ruang pelayanan yang sejuk kan itu Pak, pikirannya jadi tenang Pak. Iya, iya. Supaya pikiran saya tenang, mungkin saya boleh ngopi Oh, dikit. silakan. Nah itu Pak, itu ya kita harapkan kan gitu Sukmania. Kita apa ya? Maksudnya ke BPR manapun ini kan BPR, jangan Sukmania kadang menganggap itu BPR tuh kelas apa ya? Kaleng-kaleng lah kan gitu ya. Iya, Ini iya. banyak juga BPR yang ada liftnya, gedungnya bagus dan Iya, sebagainya. iya. Tapi yang utama standar pelayanannya bahwa Sukmania itu masuk ke BPR itu dimanusiakan. Iya, betul. Istilahnya benar, dimanusiakan. Jadi pada saat menerima ya kita memanusiakan orang. Kita dengan senyuman kita, dengan penerimaan kita, mereka akan merasa bahwa mereka dihargai, dimanusiakan. Dimanusiakan Iya. dengan pelayanan yang bagus kan gitu. Bagus, Pelayanan ya. yang bagus itu petugasnya itu tidak perlu baju mewah dan sebagainya kan gitu Pak. Iya, Betul, Pak? tidak harus mahal, tidak harus mewah. Tetapi Ya sopan, rapi, betul, elegan kan gitu. enak dilihat. Dilihat. Iya. Nah, itu makanya kalau nggak usah segan-segan dan nggak usah malu-malu. Kepanasan dari jalan mau masuk ke BPR, siapa tahu ada informasi yang dapat dia peroleh. Betul, betul. Jadi jangan Sukmania jangan ragu-ragu masuk ke BPR ya. ragu-ragu, iya. Tentunya setiap BPR akan melayani Sukmania apabila masuk ke BPR menanyakan produk, ingin menjadi nasabah, jangan ragu-ragu. Terus juga ada pelayanan apa lagi? Maksudnya pelayanan itu kan ada pelayanan yang standar lah kan gitu ya Pak ya. Iya, Terus iya. kan kalau kita udah pernah menjadi bagian dari BPR kan gitu. Iya. Kalau kita tidak kalau kita Sukmania kurang berkenan kan gitu. Iya. Tapi tetap dilayani dengan bagus kan? Iya, kalau misalnya ada pengaduan nasabah nih kurang berkenan, itu juga. tetap dilayani dengan standar yang ada ya. Karena Sukmania mungkin pernah dengar juga bahwa kita punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tentunya customer service kami atau frontliner di BPR ini orang-orang terdepan dilatih juga untuk memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memahami bagaimana menerima pengaduan nasabah. Nasabah yang komplain. Nasabah yang komplain. Jadi seperti nasabah itu. yang kurang berkenan kan tidak semuanya nasabah itu keinginannya itu terpenuhi kan gitu loh. Betul. Ya Pak. Tapi ada wadahnya kan di BPR Pak.
Ada. Jadi kita punya unit pelayanan untuk menerima pengaduan nasabah sehingga mereka masukkan ke situ baik lisan maupun tertulis. Itu bisa dilakukan dan tentunya nantinya akan ada tindak lanjutnya ya. Oke, tapi pelayanannya nanti kalau kita maksudnya komplain, Pak, ini kok saya kurang gini gitu, nanti petugasnya marah-marah nggak, Pak? Harusnya enggak ya. Jadi dari standarisasi ke depannya ini petugasnya nggak boleh marah terhadap orang tersebut. Meskipun persoalan kita kan tidak bisa diselesaikan pada Iya. hari itu juga ya. Iya, pada hari itu. Kalau nggak salah nih, kebetulan Pak Edi pernah komplain juga ya ke salah satu BPR karena ada permasalahan sesuatu hal dan dilayani dengan baik. Jadi sudah ada contohnya lah. Contohnya. Memang Sukmania saya juga pernah menjadi nasabah di BPR kan gitu. Saya mungkin ada keinginan saya yang belum terpenuhi di satu BPR kan gitu. Saya juga komplain bagaimana ini, tapi ya mungkin permasalahan tidak bisa diselesaikan hari itu juga kan gitu. Tapi dilayani dengan ramah tamah, Pak. Tidak dengan marah-marah, enggak. Dengan hati juga, Pak, saya. Itu pengalaman saya loh, Pak. Iya, Nah, iya, tentunya. terus itu berhubungan sama pelayanan tadi itu emang udah ada standarisasinya kalau seumpama dengan komplain, dengan kita kurang puas dan sebagainya, kita juga dimanusiakan nggak, Pak? Itu dimanusiakan dan tadi standarisasinya ada. Standarisasinya adalah pada saat dokumen itu lengkap dan ada namanya service level agreement. Pada saat dokumen lengkap dan bisa diproses, tentunya akan diproses dengan jangka waktu tertentu. Kalau pengaduan lisan, kalau itu permasalahannya mudah, ya bisa diselesaikan di situ. Tapi kalau enggak, ya tentunya butuh hari. Kalau di BPR 5 hari kerja ya, kita akan selesaikan. Tapi yang jadi kuncinya itu dengan permasalahan yang ada, kita berkeinginannya belum terpenuhi, kita juga harus menyadari juga, jangan sampai kita keras, BPR keras, nanti tidak ada solusi kan gitu, Pak? Iya. Nah ya, Sukmania juga mungkin perlu jangan egois jangan gitu. ya. Jangan egois, karena permasalahan kalau segala permasalahan kalau tidak diselesaikan dengan kepala dingin tuh ya bisa ke jalur hukum loh, Pak, itu. Iya. Tapi jangan sampai semua terjadi kerugian gitu, Pak, ya. Iya. Jadi insan BPR tuh selalu melihat bahwa yang mengadu tuh sebenarnya masih cinta ke BPR ya, sehingga dia nggak diam-diam tiba-tiba menarik rekeningnya keluar atau pindah ke yang lain. Pada saat dia mengadu, artinya dia masih cinta ke BPR itu, sehingga BPR dengan terbuka ya akan melayani pengaduan tersebut. Tentunya sama-sama ya. Jadi yang satu merasa bahwa BPR ini masih baik-baik saja sehingga masih mau mengadu untuk perbaikan tentunya, dan BPR melihatnya ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Betul, itu Sukmania. Maksudnya kalau ada komplain dan sebagainya, jangan langsung tergesa-gesa. Biasanya kan ini udah zamannya medsos. Iya, viral. Langsung diviralkan dan sebagainya kan gitu kan. Iya. Tapi nggak begitu juga kan gitu ya. Iya. Gimana pandangan Pak Joni Tamarindang terhadap maksudnya dengan permasalahan kita tidak datang langsung diupload ke medsos dan sebagainya, itu hal yang bijak nggak kan? Karena tadi Pak Joni juga udah menceritakan sebenarnya kalau datang itu kan juga dilayani kan gitu. Iya. Gimana, Pak? Jadi dengan teknologi sekarang kan dengan telunjuk kita bisa membuat apa saja ya, dengan maksudnya viralkan di medsos. Tapi kan itu kalau menurut saya kurang bijak ya, karena tentunya ada solusi yang bisa diberikan. Jadi pada saat kita di medsos tuh yang lihat langsung banyak orang seperti itu. Ya datanglah, kan kita butuh klarifikasi. Datanglah ke BPR. Kita akan melayani dengan baik, tentunya kita akan mencarikan solusi yang terbaik. Oh gitu ya, Mak. Ya, itu Sukmania kalau ada permasalahan, mending kita daripada ke medsos langsung itu ngomong ke sembarangan orang, mending datang ke BPR, permasalahannya apa kan bisa diselesaikan kan gitu. Kalau di medsos kan siapa yang menyelesaikan, Pak? Ya, betul. Emang Google mau menyelesaikan permasalahan kita. Instagram mau menyelesaikan masalah kita. TikTok mau menyelesaikan masalah kita. Enggak. Itu kan gitu. Karena permasalahan di bank kan kebanyakan apa, Pak? Kalau itu untuk melayani di perbankan itu kebanyakan permasalahannya apa sih? Ya, kebanyakan permasalahannya adalah mereka misalnya rekeningnya merasa bahwa saldonya nggak pas. Ada yang merasa bahwa ada juga yang komplain, pelayanannya terlalu kaku misalnya. Jadi macam-macam ya. Jadi dari tingkat yang benar-benar serius sampai ya
dari sikap dan penampilan. Ada juga yang komplain, Pak, lalu kok BPR nggak dikasih kopi juga? Iya, iya, makanya banyak yang seperti itu. Nah. Jadi masing-masing nasabah kan punya pandangan tersendiri ya terhadap pelayanan. Nah, tapi intinya kalau memang pelayanannya kita bisa bisa ke nasabah itu bisa memenuhi kan kita juga senang kan gitu. Iya, iya. Karena BPR itu kan prinsipnya gitu apa namanya, Pak? Kita kan memanusiakan nasabah dan calon Memanusiakan nasabah. nasabah. Iya, betul. Jadi prinsip BPR tadi memanusiakan nasabah. Jadi BPR ingin agar nasabah merasa puas karena kepuasan nasabah itu indikator keberhasilan BPR dalam melayani nasabah. Harus mutualisme juga. Iya, betul. Nasabah juga. Iya. Harus maksudnya sama-sama lah kan Sama-sama gitu. ya. Nasabah kan kalau puas, loyal ya tentunya akan terus dengan BPR itu. akan terus. Dan BPR itu juga kalau nasabahnya terus akan menjadi untung ya. Pada saat BPR-nya menjadi untung, jadi lebih baik lagi ya nasabahnya mendapat benefit yang baik juga ya. Kadang-kadang kita juga punya program hadiah-hadiah misalnya. Yang paling utama kan gini, Pak, di BPR ini kan birokrasinya kan nggak terlalu nggak terlalu berbelit-belit lah kan gitu ya. Iya, Untuk kredit kalau memang yang dikatakan Pak Joni tadi benefitnya sama-sama. Kredit itu kan kalau di BPR paling keputusan nggak sampai 3 hari kan 1 hari Iya. 2 hari udah ada keputusan ya tidak kan gitu. Iya. Nah, untuk pelayanan kreditnya gimana kayak gitu, Pak? Ya, pelayanan kreditnya kita cepat tapi prinsip kehati-hatian juga tetap kita lakukan ya. Ada namanya di kita analisa 5C. Itu tetap kita lakukan karena tapi cepat ya karena pengambilan keputusan di BPR ini salah satunya keunggulan BPR adalah proses yang cepat. Proses yang cepat. Jadi cepat tapi aman, cepat aman. Nah, kita tingkatkan kepedulian kita. Oke, trik-triknya itu karena dengan pelayanan yang cepat dan aman, nasabah juga harus mau bekerja sama kan gitu. Betul, Salah nasabah. satunya apa, Pak, yang masuk kerjasama? Oh, kita nasabah kredit kerjasamanya untuk ya. dengan pelayanan kan gitu, Pak. Salah satu contohnya pada saat mengajukan kredit, data-data itu tolong dilengkapi dan seterbuka mungkin informasi yang diberikan. Pada saat informasi itu terbuka, kita analisanya lebih cepat. Lebih cepat. Oke, itu Sukmanya. Kalau seumpama kita terbuka mengasih data kecuali udah ada indikasi tidak jujur, ya itu pasti kebaca juga ya, Pak ya. Iya, kebaca juga. Nah, karena mau nggak mau pelayanan terhadap nasabah itu karena diprioritaskan kan gitu loh. Iya, iya. Jadi sama-sama kita kerjasama Sukmania ya. Pada saat Sukmania datang, berikan data informasi yang valid, yang lengkap, objektif dan terkini ya. Laku, jadi istilahnya seperti itu. Sehingga nggak malu-malu kan, Pak. Iya, kan kenapa? Karena kan kita digali. Iya. Kelengkapan dokumennya, digali apa segala kan, ya kita konsekuensinya kalau mau pinjam kan gitu. Iya, iya. Bahkan nyimpen pun juga digali loh, Pak, kalau nggak salah ya. Iya, digali juga. Pada saat menyimpan kita tentukan mau deposito, mau tabungan gitu, itu juga kan? Tetap digali juga karena kita lihat profil nasabahnya ya, sumber dananya dari mana, kan ada yang profil risiko tinggi, sedang dan rendah. Tapi informasi itu bisa disimpan rahasia sama BPR nggak, Pak? Iya, nah, itu. Nanti saya takutkan data saya, wah Pak Edi punya duit banyak kemana-mana. Itu banyak yang pinjam ke saya nanti. Ya, kerahasiaan nasabah simpanan itu sangat dirahasiakan ya, karena kita juga ada undang-undangnya untuk. Artinya sangat dirahasiakan itu gimana? Ya, kita tidak boleh menyebarkan ke masyarakat umum ya, bahwa dia mau Pak Edi punya duit banyak nih. BPR tidak boleh ngomong-ngomongan gitu ya. Nggak boleh. Bisik-bisik pun nggak boleh. Nggak boleh, bisik-bisik pun nggak boleh. Apalagi ngomong-ngomong. Apalagi ngomong-ngomong. Ya. Nah, itulah Sukmanya kalau kita punya uang, depositoin aja apa tabungin di BPR kan gitu. Nggak ada yang tahu lah Sukmanya punya tabungan atau deposito di BPR kan gitu. Kalau punya mobil, punya emas, perhiasan dan sebagainya kelihatan tetangga kan. Tetangga pinjam uang nanti ke kita. Gimana, bener nggak, Pak? Betul. Jadi saldo itu tidak akan ketahuan oleh masyarakat umum ya. Bahkan istrinya pun kalau dia nggak ngasih tahu nggak akan tahu juga. Nggak akan ketahuan. Nah itu. Maksudnya bukan hal yang negatif kan, istrinya nggak tahu nanti untuk masa depan anaknya. Iya, gitu. Pendidikan anak, bukan investasi. Untuk istrinya yang satu lagi kan. Iya. Itu kejadian juga banyak kan gitu ya. Yang terpenting kan pelayanan terhadap nasabah ini di BPR itu pasti maksimal kan gitu. Iya.
betul Pak Edi. Terus kenyamanan juga kan gitu. Ya, betul. Nah, kenyamanan kan juga ada standar kan gitu. Ya, jadi keamanan, kenyamanan di BPR ya sekarang kita tingkatkan terus jadi ya. Karena pasti aman di BPR, apalagi ada penjaminan ya. Ada penjaminan. Mhm. Terus kenyamanan ruangan kan juga Pak, di BPR kan nggak ada yang pakai kipas angin sekarang. Ya, sekarang nggak ada Pak, standarnya udah Nah, AC iya. semua. Ah, itu juga harus Sukmania juga harus tahu kan gitu. Iya, Di BPR udah nggak ada kipas angin, semua pakai AC semua. Ya, Sukmania. Jadi Sukmania jangan takut ke BPR ya, karena sudah dingin. Udah dingin, udah nggak. Iya, sekarang ada nggak ya sekarang BPR yang pakai kipas angin itu? Nah, setahu saya sudah nggak ada Pak. Berarti udah hampir kayak bank-bank umum pada Ya, umumnya ya? Bank umum pada umumnya. Bahkan Masuk dingin dilayani juga ya. Wah, wangi juga kan? Wangi ruangannya juga, kan? ya. Ini nyaman kan gitu. Nyaman. Kebersihan juga dijaga juga. Jadi salah satu standarisasi kebersihan ruangan. Kebersihan ruangan juga, bau Ya. ruangan juga. Ya, Luar biasa. Saya kalau ke BPR ini bisa nggak pulang kan gitu. Iya, Karena iya. di rumah nggak ada AC Pak, berteduh aja di ya, nyaman kan itu. Iya, Sambil iya. nungguin dan gitu bisa ngantuk-ngantuk kan karena AC kan. Iya. Kalau nanti pakai di rumah nggak ada AC panas lagi kan gitu. Iya, Bener ya iya, Pak ya? Iya, Sukmania. Tapi tetap meskipun kita duduk-duduk di bank BPR kan gitu ya, Iya. tapi nggak diusir kan. Nggak akan diusir Sukmania di Nggak ada BPR. diusir ya. Nah, Iya, itu iya. bisa nyaman kan gitu. Nyaman, Tapi jangan ya. kelamaan lah, Cuk. Iya, ya nanti dicari orang di rumah ya. Dari orang di rumah kan gitu ya. Sambil kita kalau informasi yang udah diperlukan dapat ya mau kemana lagi kan gitu. Iya, Benar betul. gitu ya Pak, Betul. Pak Joni. Terus Pak Joni, kalau standar pelayanannya ini tuh diharapkan itu nanti kita kan jangan sampai kalah sama bank umum ya kan gitu ya Pak ya. Iya, betul, Ah. betul. Sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini kan memang Bank Umum lebih duluan membuat standarisasi pelayanan dan kita juga mendorong untuk dibuat standar di BPR ini. Nantinya tentunya tidak akan kalah juga ya karena kita terus meningkatkan dan kita mengharapkan kepuasan nasabah itu juga ada di BPR. Jadi kita mulai melatih nih sudah. Jadi sekarang ini kan ada sertifikasi buat karyawan kita. Buat karyawan. Oh, berarti Iya. ada standarnya ya? Ada standarnya. Berarti karyawan itu juga dibekelin apa ya? Pendidikan untuk melayani nasabah ya? Iya, dibekalin pendidikan. Tidak otodidak, Pak. Tidak otodidak. Oh, Ya. itu Sukmania. Karyawan kita, karyawan BPR yang dalam melayani itu ada standarnya. Standar itu udah acuan kan gitu. Standarnya Ya. itu dari Sertif namanya. Sertip namanya. Dan Ya. juga ada mungkin standar dari pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan ya, pelatihan lainnya. ya, sehingga tidak asal melayani kan gitu Pak. Iya, iya, iya. Kalau dokter apa suster itu kan tidak asal nyuntik kan gitu Iya, ya. iya. Jadi tidak asal melayani saat ini karena ada standarnya. Ada standarnya. Diharapkan kan kayak gitu sama kan gitu ya. Iya, iya. Lah kalau kayak yang kayak gitu apa ya? Karyawan-karyawan itu dibekelin apa pelatihan itu juga Pak? Pelatihan. Jadi karyawan-karyawan diberikan pelatihan kan ada misalnya pelatihan menerapkan standar layanan perbankan. Ada juga melayani nasabah dan calon nasabah. Ada juga melakukan supervisi operasional dan pelayanan. Jadi banyak sekali modul-modul pelatihan yang akan diberikan kepada mereka. Kepada udah benar-benar berarti benar-benar itu frontliner kita. Frontliner itu apa sih? Apa Pak? Frontliner tuh petugas yang di depan ya. Petugas yang di depan. Oh, petugas yang melayani di di depan. depan Oh, ya. oke. Pada saat masuk ya. Pada saat masuk sampai saya bisa istilahnya tapi kadang itu nggak tahu kan. Frontliner yang melayani di depan itu udah ada standarisasinya kan gitu. Jadi kalau Sukmania masuk ke BPR kan ketemunya siapa? Customer service. Itu namanya frontliner, Pak. Frontliner ya. Ketemu security. Oh, ketemu namanya- teller. Nah, Sekarang security kan udah gagah-gagah, Gagah-gagah, rapi-rapi kan gitu, ya, Pak. ya. Klimis-klimis, udah wangi-wangi juga kan. wangi-wangi juga ya. Wangi-wangi juga. Sama berarti kan sama kayak Bank Umum melayani juga kan gitu ya. Ya, ya. Wah, ya. Terus yang kita harapkan, yang maksudnya yang diharapkan setelah pelayanan kita standar, bagus dan sebagainya, apa sih yang diharapkan sehingga Sukmania atau insan BPR yang ada di Jabodetabek, ada di seluruh Indonesia lah, itu diharapkan apa Pak? Ya, kita mengharapkan
Sukmania yang ada ya jadilah nasabah BPR ya. Dengan pelayanan kita menjadi baik, jadi Sukmania menjadi nasabah kita, tentunya kepuasan ini akan kita jaga dan Sukmania menjadi loyal dan akhirnya tentunya akan memberikan profit ya. Bahasanya cuan. Cuan ke BPR-nya. Pada saat BPR cuan kan BPR ini menjadi lebih bagus lagi. Apalagi BPR ini sahabat anak negeri. Iya. Yang membantu Sukmania kan gitu. Iya, dan itu kan kita salurkan juga ke UMKM. Jadi dengan seperti itu berarti Sukmania sudah merupakan bagian dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Secara tidak langsung. Tidak langsung kan gitu. Iya. Berarti secara tidak langsung itu kita membantu pemerintahan ya, Iya, betul. untuk menggairahkan ekonomi di sekitar tempat kantor kita berada. Betul, karena salah satu fungsi BPR adalah mengembangkan wilayah tempat BPR itu berada. Itu luar biasa ini Pak Joni. Mungkin ada satu lagi Pak, yang mungkin pertanyaan kita atau saya mewakili Sukmania lah kan gitu ya. Bagaimana pelayanan terhadap BPR kan gitu, pelayanan terhadap BPR sehingga BPR ini saya sebagai nasabah itu kalau saya seumpama nggak usah datang ke kantor, ini kan kalau pelayanan waktu ke kantor dan sebagainya itu secara fisik kan gitu loh. Iya. Saya tidak bisa ke kantor dan sebagaimana, atau saya mungkin sedang sakit mau buka tabungan atau membuka deposito, apakah itu bisa terlayani juga Pak? Ya, jadi di BPR ini kan pelayanannya fleksibel ya. Jadi fleksibel ya. Ya, untuk yang seperti itu ya tentunya akan dilayani, tapi tetap mengacu kepada SOP ya. Prinsip kehati-hatian juga kita gunakan ya. Jadi misalnya yang datang ke sana tidak hanya sendiri, tapi ada supervisinya. Karena misalnya nanti terima uang dan lain sebagainya. Jadi tetap ada standar yang kita lakukan. Minimal dimungkinkan kan pegawai BPR itu datang ke tempat nasabahnya kayak gitu kalau pas lagi sakit ya, lagi sakit. Apa mau tanda tangan, saya mau buka deposito tapi saya lagi sakit, uangnya saya transfer gitu. Ya, dimungkinkan, tapi dengan mitigasi, tentunya langkah-langkah mitigasi risiko yang ada. Jangan sampai juga Sukmania juga harus percaya juga, jangan terlalu percaya kan gitu. Cek juga kan gitu. Cek juga, betul. Sehingga karena kan biasanya Pak, kalau dengan pelayanan yang dinina bubukkan, kita terlena juga. Itu gimana pendapat Bapak? Jadi setiap pelayanan tentu ada batasan-batasannya kan, ada SOP-nya, ada regulasinya. Ya tentunya nggak bisa kita benar-benar memberikan pelayanan yang di luar seperti itu. Maksudnya di luar SOP dan ini, misalnya oke, kita langsung nasabah seperti ini Pak, nggak apa, nanti tanda tangannya belakangan, nanti gini. Itu tetap nggak boleh, tetap ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Makanya Sukmania kalau sampai ada pegawai BPR dan sebagainya terlalu berlebihan, ya harus curiga juga. Harus curiga Sukmania. Harus curiga. Tiba-tiba gampang Pak, gini-gini, itu harus curiga. Harus curiga, ya Mas ya. Bukan ya curiga boleh, tapi harus diverifikasi ke kantornya gitu ya. Ya benar nggak? Misalnya karyawan itu sudah keluar dari kantor itu, dia masih pakai seragam, ID card, datang, seolah-olah dia nasabah, itu tetap harus diverifikasi. Luar biasa ini Pak Joni, maksudnya pengetahuan ke Sukmania bahwa kejadiannya kayak gini, pelayanan antar BPR tuh nanti semuanya sama. Sama ya. Ada dingin AC-nya. AC-nya dingin ya. Cantik-cantik juga, seragamnya sopan dan sebagainya kan gitu. Oke Pak Joni, yang terakhir kan gitu, kita himbau ke Sukmania gimana Pak? Ya, himbauan ke Sukmania ya tetap percaya ke BPR, tetaplah dukung BPR ini, karena BPR ini milik kita bersama ya. Dengan Sukmania mendukung BPR, kita juga punya pekerjaan untuk melakukan standarisasi pelayanan dan nasabah menjadi puas. Ya tentunya BPR-nya menjadi tumbuh, BPR tumbuh ya artinya Sukmania juga ikut dalam menumbuhkan BPR dan menumbuhkan perekonomian di sekitar BPR itu. Oke, luar biasa. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa BPR itu juga tetap akan mengembangkan atau melakukan digitalisasi IT. Jadi pelayanan itu mungkin bisa lewat IT juga nantinya. Sambil rebahan bisa ya? Bisa, sambil rebahan. Gitu. Jadi nanti lewat IT kan bisa verifikasi, bisa dan lain sebagainya. Jadi yang sakit-sakit tadi bisa lakukan itu. Luar biasa Sukmania. Informasi yang kita dapatkan dari Pak Joni Tamarindang ini ya,
Mudah-mudahan ini berguna bagi Sukmania, berguna bagi insan BPR di seluruh Indonesia. Jangan lupa supaya program Bang Sukma TV ini berkelanjutan. Sukmania, insan BPR yang ada di Indonesia, like dan subscribe Sukma TV kan gitu ya. Terima kasih Pak Joni sama-sama atas Pak Edi. kedatangannya. Terima kasih. Dan nanti kita bincang-bincang lagi dengan topik-topik yang berikutnya karena masih banyak permasalahan yang ada di BPR gitu Ya, ya. siap, Pak Edi. Sukmania Makasih. tetap pantengin podcast di Bang Sukma ini. Nanti informasinya pasti nyampe ke Sukmania. Terima kasih Pak Terima Joni. kasih, Pak Edi. Oke. BPR Sukma